Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya atas Nabi Muhammad, juga seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah, semoga keberkahan salawat tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman dan takwa yang senantiasa kita tingkatkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan lahir batin kita, dunia dan juga akhirat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang masih lurus fitrahnya, manusia yang masih sehat akal pikirannya, pastilah mereka dalam hidupnya di alam dunia ini mengejar yang namanya kesuksesan. Kita bersyukur sebagai muslim dan mukmin karena Allah dan Rasulnya, agama Islam yang mulia ini membimbing kita semua bahwa kesuksesan yang semestinya dikejar oleh seorang manusia bukan hanya sukses secara zahir, namun kesuksesan batin. Kesuksesan yang dikejar bukan hanyalah semata suksesnya dunia kita ini, namun juga bagaimana kita sukses dunia sekaligus juga di kehidupan akhirat nanti. Itulah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat daripada kesuksesan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Itulah yang dikatakan sebagai juara. Itulah yang dikatakan orang yang mendapatkan hakikat daripada kesuksesan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam agama kita yang mulia, Allah dan Rasulnya mengajari kita banyak hal bagaimana ya supaya kita selamat di kehidupan akhirat. Ada banyak wasilah untuk kita bisa selamat di kehidupan akhirat kita. Di antaranya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita satu amalan yang ringan namun menjadi sebab terbesar untuk mendapatkan hakikat daripada kesuksesan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan anja lahu min adzabillah min dzikrillah." Dia dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam, tidak ada amalan manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala daripada zikrullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak amalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari siksa api neraka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala
senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi, dimanapun kita berada. Inilah ternyata yang lebih menyelamatkan kita dari azab siksa api neraka. Dan demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah. Karena memang sejatinya seluruh ibadah yang ada di dalam syariat kita yang mulia ini dalam rangka mengikatkan jiwa raga manusia, lahir batin manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat para hadirin juga ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian tidak diiringi dengan amalan hati. Amalan hati itulah berupa keikhlasan. Ya, fokusnya jiwa raga kita di dalam tawajuh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita sebagai hamba Allah hendaknya mudawamat dzikrillah wa du'a wal isti'anah. Ini nasihatnya para ulama. Ya, hendaknya kita senantiasa mendawamkan zikir, senantiasa mendawamkan yang namanya doa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertama, manusia itu adalah makhluk yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Tidak mungkin manusia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak yang lain. Posisinya sebagai makhluk yang lemah mengharuskannya untuk senantiasa menggantungkan jiwa raganya dengan doa-doa terbaiknya, dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dengan itu bisa menghasilkan banyak kebaikan di dalam kehidupannya. Lemahnya manusia telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan bersifat lemah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita harus senantiasa berzikir kepada Allah, beristi'anah dan berdoa kepadanya? Karena juga ternyata manusia disifati dengan kebodohan. Saat manusia lahir ke alam dunia, maka dia lahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Ya, dalam keadaan tidak mengerti apapun, tidak memiliki ilmu apapun. Maka manusia disifati dengan kebodohan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lantas dipikullah amanat itu oleh manusia. Dipikullah amanat itu oleh kita semua. Dan Allah mengingatkan kita semua, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maka dari sinilah kita menyadari sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang punya sifat kebodohan, sudah selayaknya kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita membersamakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulai kita dari bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, semuanya dengan taufik, inayah, dengan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dari semenjak kita bangun tidur sampai nanti tidur kembali, zikir dan doa yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Tidak ada kegiatan dalam keseharian kita melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doanya. Ini sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat kita baca minimalnya 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ibadah ini tidak akan mungkin bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya
kecuali dengan inayah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Nabi ini sejatinya membimbing kita, ya, supaya kita senantiasa menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelemahan dan kebodohan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dipaparkan pada khutbah yang pertama, di antara poin pelajaran yang paling penting adalah bagaimana seorang hamba ini menjauhi yang namanya sifat sombong. Di antara gambaran orang itu sombong adalah tidak berdoa kepada Allah atau jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Kemudian Allah janjikan ijabah. Niscaya aku ijabah doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dari beribadah kepadaku. Maksudnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah. Karena ibadah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah doa. Juga dikuatkan oleh hadis Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, orang-orang yang bersikap sombong dengan tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam neraka sehina-hinanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Mereka yang suka menolak kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ketika ditolak, sejatinya kita adalah orang yang sombong. Walaupun mungkin menurut pandangan manusia kita orang yang paling beretika dan bertata krama. Namun ketika ada kebenaran dalam agama ini ditolak, maka sejatinya itu adalah kesombongan. Kemudian kata Nabi, wa ghamtun nas, termasuk kesombongan adalah merendahkan, menghinakan, melecehkan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, meremehkan manusia, ini kesombongan yang sering dipahami oleh kebanyakan manusia. Namun kesombongan dengan makna menolak kebenaran ini jarang dipahami. Padahal para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari dua jenis kesombongan ini, tentu menolak kebenaran ini kesombongan yang paling besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun wasilah bagi kita untuk kita menyombongkan diri di hadapan manusia, apalagi menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus hinakan, terus rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir dan doa kita, dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita, meningkatkan ibadah kita secara kualitasnya dan juga kuantitasnya. Karena sejatinya ibadah adalah doa dan doa juga adalah ibadah. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari yang mustajab ini Allah mengabulkan segala permintaan, permohonan dan doa-doa terbaik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua di dunia juga sekaligus nanti di kehidupan akhirat.
Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.